Santai ya. Ya. Halo guys, sekarang saya mau ngobrol santai sama teman saya Bang Hasting yang berkaitan tentang wacana penghilangan pajak kendaraan. Relaksasi Iya, pajak atau relaksasi Iya, pajak. relaksasi ya. Nah, saya mau ngobrol santai sama Bang Hasting ini tentang itu berkaitan dengan kerjaan kami. Tapi sebelum kita ngobrol dulu Bang. Tos Ya, dulu, Bang. siap. Tapi sebelumnya guys, jangan lupa subscribe, komen, share video ini, ya kan? Kita akan bahas semua tentang mobil. Sekarang kita akan bahas tentang pajak, katanya mau dihapus pajak mobil baru. Ini sangat menyenangkan untuk kita, tapi gimana nih ceritanya? Sebentar, Coba saya mau nanya kan. Siap. Sebagai yang punya channel. Nah, Bang Hasting, Siap. Bang Hasting selaku penjual mobil sales Toyota di Auto 2000 di Kapuk, Ya. yang cover Jabodetabek ya Ya. kan. Menurut Abang bagaimana Bang dengan wacana yang baru beberapa minggu ya, yang ada di Tanggal internet? tanggal 13 ya. Yes. Oke, kalau saya sih, kalau misalnya ini terjadi, sungguh sangat bahagia. Kenapa saya bilang itu? Otomatis penjualan mobil meningkat dan saya berdampak, penjualan mobil saya meningkat. Oh gitu. Ya saya senang. Kalau dari sisi saya gitu loh. Tapi fakta di lapangan nih Bang ya, aku juga kan ada prospek yang mau proses mobil nih ya kan. Ada beberapa yang nanya berkaitan tentang ini, tentang Iya. penghapusan pajak. Iya. Nah, jadi itu yang membuat beberapa customer menahan untuk melakukan pembelian. Nah, maksudku yang itu secara nggak langsung wacana tersebut kan belum terrealisasi nih. Iya, betul. Yang juga mengganggu kinerja kita sebagai sales Iya, otomotif nih. iya. Bagaimana tanggapan Abang sekarang nih? Kalau tanggapan saya tentang ini, untuk teman-teman yang mau beli mobil, menurut saya ini hanya wacana dan kemungkinan terjadi menurut saya kecil. Memang Pak Agus siapa namanya yang Menteri Perindustrian itu, Gumiang apa sih? Pokoknya Pak Agus lah, ya. Pak Agus kan bilang dia minta kepada pemerintah biar mengurangi pajak atau menghapuskan pajak dari bulan ini sampai bulan 12. Ya kan? Bulan 12. Cuman ya Menteri Keuangan tidak serta-merta langsung oke dong. Tidak serta Ya kan, karena ini sangat banyak pengaruhnya. Nah, bagi kita, bagi marketing ini, ya kan, kalau itu terjadi sih oke-oke aja. Tapi untuk customer, tenang. Ini nggak bakalan terjadi. Bukan, yang artian begini Bang, ada beberapa customer ya, itu yang mengharapkan untuk terrealisasi, jadi harga mobil itu pangkas jauh. Nah, maksudku bagaimana mengedukasi ke customer bahwa itu cuman wacana doang, gimmick doang. Jadi gini, kalau saya sih untuk mengarahkan customer ya, saya akan jelaskan sih bahwa memang ada wacana seperti itu, tapi kita coba hitung-hitung. Lebih untung mana negara kita ini itu dikurangi atau itu dinaikkan? Itu dipangkas jadi 0% pajaknya atau tetap normal aja? Lebih untung mana? Kalau saya sebagai bisnismen ya lebih baik itu dinormalkan aja, kan buat keuntungan ke saya kan. Enggak. Oh enggak Terbalik. Oke, coba. Bukan gini. Kalau untuk kita sebagai marketing ini, kita maunya 0% aja pajaknya. Oh, sebagai marketing. Sebagai marketing, karena kenapa harga mobil kita jadi rendah. Kalau harga mobil kita gampang jualnya, jadi orang akan banyak beli mobil kan gitu. Kan senang dong kita kalau banyak mobil gitu kan. Tapi untuk pemerintah ya kan, jadi nggak ada dong uang mereka tambah dari pajak. Misalnya kayak saya jual Innova, bisa aja pajak yang kita bayarkan satu mobil itu 30 juta. Ya kan? Jadi pemerintah 30 juta satu mobil itu nggak dapat lagi. Jadi mereka mau lihat dari sisi mana, kalau lebih untung mana 30 juta ini mereka ambil dari pajak, atau orang lebih banyak berputar ekonomi jual beli ini agar membantu masyarakat ini. Kan untung mana? Kalau menurut saya lebih untung pajak ini tetap ada. Menurut saya ya.
Karena apa? Kalau mereka dapat 30 juta, mereka bisa subsidi yang orang-orang kelas menengah kan bisa subsidi kayak sekarang dapat 600.000 apa ada kan untuk prakerja pun dapat, untuk bantuan per bulan juga ada yang dapat ya kan. Dan yang 30 juta ini untuk kelas menengah mereka langsung bisa touching. Iya kan? Menurut saya sih mereka lebih dapat pengaruh positifnya kalau mereka tetap tarik pajak. Menurut saya. Tapi kalau mau mereka melihat dari sisi roda bisnis jalan secara keseluruhan ya memang ya nggak usah ditarik pajaknya, biarin gitu aja, ya kan? Ya tapi bagi kita jadi senang dong, ya kan? Gitu. Tapi menurut saya nggak mungkin, nggak mungkin ya. Berarti itu cuman sekedar wacana doang, Bang ya. Tapi menurut saya, walaupun memang belum ada keputusan sih. Tapi terlepas hal itu wacana atau enggak nih, Bang. Tapi dilihat dari alasannya untuk pajak dipangkas biar roda ekonomi jalan, kayaknya nggak make sense banget ya. Bisa juga sih terjadi, tapi gini, dari sisi keuntungannya ini lebih positif. Betul. Menguntungkan mana nih? Kalau menurut Pak Agus Kementerian Perindustrian ini, ya dia mau buat stimulus di stimulus di otomotif ini biar berputar proses transaksi kan. Nah, kan gitu kan maksudnya dia kan, iya kan? Tapi kalau menurut Menteri Keuangan benar nggak nih? Kan gitu kan mereka lagi hitung-hitung. Betul nggak kalau seperti itu? Kira-kira dampak positifnya terhadap negara kita ini apa gitu? Gitu ya. Ya dari sini juga positif juga, dari sini juga positif juga. Nah, mereka menilai gitu. Jadi mereka nggak gampang-gampang langsung. Ya udah oke, nggak mungkin. Ya perhitungan. Tapi banyak orang yang bilang ya pendapat orang ya. Nggak mungkin bisa, lebih banyak keuntungan pemerintah ngambil pajak itu daripada mereka membiarkan pajak untuk proses jual beli ini. Gitu. Tapi Bang, kalau dari Abang nih untuk bulan ini bulan apa? September ya? September. Ada nggak customer Abang yang menahan untuk proses? Ada nggak yang menahan? Tapi sebelum dijawab nih, aku mau sharingkan juga nih. Aku ada customer nih, cuman dia udah proses di Suzuki lain. Orang kita juga, orang Batak, cuman jangan kita sebut namanya ya. Oke, siap. Dia udah proses, terus dia nanya, Bang Fred, berkaitan tentang pajak ini kapan kira-kira bisa direalisasikan? Ya. Karena lumayan buat mengurangi kan? Ya. Karena dia udah proses tempat lain. Aku jawab sekenanya aja gitu. Ya. Nah, kalau Abang gimana, Bang? Abang dari Toyota nih kan? Ya, dari beberapa customer saya sih memang mereka bertanya-tanya ini gimana nih Pak Asting, gimana nih. Enaknya sih memang harus diturunkan pajaknya biar lebih murah mobilnya katanya. Emang ini menjadi keuntungan untuk customer karena harga mobil jadi turun ya kan. Cuman saya bilang sih ya seperti tadi yang saya bilang nggak mungkin ini turunkan ya kan. Jadi gitu. Nah, tapi kalau customer saya sih banyakan bukan masalah di pajak 0%, tapi mereka lebih ke arah PSBB dan PSBB ini sih. Oh benar, berarti iya, pengaruh ke PSBB sih lebih pengaruh. Berarti di customer Toyota ini mereka banyak menahan karena PSBB. Bukan karena pajak. Isu pajak itu bukan? Bukan. Ganas ya Bang ya? Iya. Gitu. 1-2 nggak ada Bang customer Abang yang untuk ini ada juga tapi lebih dominan ke PSBB. Ini mereka menunggu kalau PSBB terus gimana nanti uang saya gini. Alasannya gitu. Jadi mereka alasannya bukan, ada juga yang tentang 0% pajak gimana, ada juga beberapa, cuma yang lebih yang lebih banyak itu malah yang karena faktor PSBB ini atau faktor ya kayak gini semi lockdown lah aku bilang kan. Jadi ya memang itu yang lebih pengaruh sama customer saya ke Toyota. Ya, kalau kita ngopi dulu. Ngopi dulu Bang. Ya, siap. Tapi kan ini kan kita udah ngobrolin tentang pajak ya Bang ya. Ya. Boleh nggak aku tarik mundur lagi Bang? Boleh. Tentang PSBB kan. Ya. Kalau nggak salah PSBB ini udah yang kedua kan ya? Ya.
diberlakukan lagi. Nah itu Ya. tiba-tiba mendadak juga bang, ya kan? Ya, ya. Jujur kalau aku customerku ada yang sempat menahan bang, Ya. menahan gitu gara-gara PSBB kan. Ya. Tapi fakta di lapangan di pasar-pasar, di kantor-kantor, di yang bergerak bidang bisnis lah ya, retail, Ya. itu aktif-aktif aja bang. Yang artinya PSBB ini cuma sekedar wacana ya. Jadi Nah, maksud saya inti Gimana, pertanyaan saya, sewaktu PSBB kedua kemarin, customer Bang Hastings ini yang dimana brand Toyota banyak menahan nggak bang? Itu satu. Yang kedua, dari pihak leasing menambah parameter nggak gitu ketika ingin menyetujui pembiayaan mobil? kalau pertanyaan pertama banyak menahan nggak? Iya, sangat banyak menahan. Mereka langsung berpikir dua kali. Apalagi untuk PNS Jakarta, ada customer saya itu, dia PNS, katanya gajinya dipotong 50%. PSBB yang kedua ya? Iya, dipotong 50%. Nah, itu sangat berpengaruh sama mereka. Akhirnya nggak jadi. Yang kedua, mereka mau tahu ini arahnya kemana, jangan sampai PSBB terus, ekonomi nggak jalan, pemasukan nggak ada, malah beli mobil harusnya bisa ini. Jadi, nah itu yang mereka pertimbangkan, gitu. Jadi memang pengaruh banget. Kemarin sempat kita nggak PSBB lagi, itu langsung bertumbuh. Langsung bertumbuh ya? Ekonominya Iya sih, betul naik gitu. Padahal udah mulai bergejolak naik, tiba-tiba disuntik lagi kayak Iya. disuntik untuk istirahat lagi kan? Iya, ibaratnya dibius lagi ya kan. Gitu. Nah, kalau gimana parameter leasing? Kalau leasing sih sementara ini masih oke-oke aja, nggak ada peraturan khusus atau kriteria khusus karena ini nggak ada. Mereka masih oke. Masih oke ya? Iya, khususnya untuk leasing di Astra. Oh, berarti tidak ada istilah, let's say mungkin kalau Bang Hastings ada customer gitu tidak ada mengharuskan untuk deposit 2 bulan. Nggak ada, ya. nggak ada. Oh, yang artian aman-aman aja ya. Aman, lancar aja. Nah, oke. Kita kan udah cukup lama nih ngobrol Bang ya. Udah berapa menit ini? Ini sekitar 12 menit. Wes, bagus, mantap. Oke, di akhir pembicaraan kita ini, menurut Abang nih, ini kan tahun 2020 nih dimana kita dihantam lah sama virus gitu ya. Ya. Menurut Abang, masih ada nggak kesempatan kita untuk bisa jualan mobil sebelum tutup tahun gitu? Karena kan Abang juga pengen jualan banyak kan? Betul. Kalau menurut saya, tidak yang mustahil. Tidak yang mustahil. Kita harus tetap optimis, sesuatu akan terjadi yang baik. Ya kan? Jadi jangan merasa, aduh ini gimana. Kita lakukan sesuatu, kita lebih kreatif, kita berinovasi, saya yakin kita pasti mendapatkan hasil. Oh gitu, baik. Gitu. Oke dah, siap. Thank you ya Bang ya waktunya Siap. ya. Nah, Thank you. teman-teman kalau ada yang tengok video ini, yang ada rencana mau beli Toyota, bisa kontak Bang Hastings, nanti nomorku taruh di deskripsi ya. Kalau mau beli Suzuki jangan kemana-mana, kontak Bang Freddy. Ingat Suzuki, ingat Bang Freddy. Siap. Ingat Toyota, Hastings Simbolon. Asik. Oke Bang, thank you sekali lagi waktunya Bang. Siap. Thank you.